welcome to our 14th episode ya dari Founders Diary. Hari ini topiknya adalah omnichannel selling and marketing strategy during pandemic and new normal. So today's guest speakers ada Yopi Suryadi, founder and CEO of mtarget.co. Halo. mtarget is the number one marketing automation tool in Indonesia. mtarget helps businesses become more personal with customers, from gathering leads, lead generations, to customer retention. It can be completed on a simple and easy to use mtarget platform. mtarget products are designed to optimize marketing activities by seeking an economic side compared to conventional methods. Since it was founded in October 2016, mtarget has been used and trusted by thousands of companies from various industries and scales throughout Indonesia and Southeast Asia. And guest speakers kedua, Azmi Hayaza, co-founder and COO of Forstock. Forstock is the leading omnichannel inventory and order management platform in Indonesia, offering a cloud-based software for brands and retailers to manage their omnichannel selling business. So we would like to welcome these two guest speakers. Mungkin mulai dari Yopi dulu ya, mungkin berkenalan dulu, a bit about yourself. Oke. Halo semuanya, thank you Arya, Ardi, Natasha, Prasetya untuk invitation-nya di Founders Diary ini ya. Jadi nama saya Yopi Suryadi, saya founders and CEO dari mtarget.co. Ya seperti tadi sudah dibilang sama Ardi ya, kita itu marketing automation software pure lokal, 100% lokal. Jadi kita itu helping companies do personal marketing, sesuatu yang bakal kita bahas nanti lebih banyak nih ya. Personal marketing, automated, kita mengotomasikan itu, dan yang paling penting adalah di measure, diukur gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita go live di Februari 2017 kemarin, dan sampai hari ini kita bergerak di area target marketnya itu enterprise. Jadi kebanyakan di institusi keuangan ya, financial institution seperti BNI yang terakhir baru masuk, terus Telkomsel juga ada gitu. Jadi kurang lebih seperti itu yang kita lakukan. Core-nya ada di email marketing. Oke, thank you Yopi. And dari Azmi, mungkin ada perkenalan sedikit about yourself. Yeah, sure. Thanks. Glad to be joining this event. So basically, Forstock itu kita bangun platform software as a service, di mana kita bantu brand sama retailer untuk manage mereka punya omnichannel, multi-channel selling bisnisnya. Jadi in short, we help them to efficiently manage their sales, streamlining operationnya, centralizing their inventory, product listing, also order processing. Jadi making their online selling, multi-channel selling easier for them so that they can focus on what they should be focusing on. We've been in the market in Indonesia, I think almost 3 years now. We are one of the leading platforms in Indonesia, working closely with major e-commerce platforms like Lazada, Tokopedia, Shopee, and others. Right now, we have been providing this service to almost thousands of brands and retailers in Indonesia. Okay, thank you. Okay, pertanyaan pertama ya. How do you make sense of today's business environment and decide how to respond? Jadi dengan sekarang ada COVID ini, bagaimana responnya terhadap kondisi seperti ini? Apakah ada strategi khusus dari Forstock dan mtarget? Bisa mulai dari Yopi dulu. Oke. Kayak start dari Maret 2020 ini kayak sebetulnya sih saya agak bingung ya gitu. Jadi kita crisis. Kadang-kadang kita bisa ngeliat berita-berita di luar gitu ya, Brompton curian aja ada di Indonesia dan dibayar dengan harga berapapun, itu salah satunya. But I believe ekonomi itu seperti jungkit-jungkit ya. Jadi kayak misalnya nih sekarang banyak orang bilang kita ekonomi terpuruk, ada beberapa yang di bawah. But I believe termasuk di area digital dan commerce dan lain sebagainya, itu semua lagi naik di atas sebetulnya. Cuman problem is
dengan COVID ini semua itu dipaksa untuk go digital. Jadi kebanyakan mulai dari Maret, April, Mei kemarin tuh lumayan ada yang panik, bingung harus gimana gitu. Jadi buat saya sendiri ngerasa ekonomi itu kita masih, saya nggak tahu banget ya, tapi yang di area bawah itu ya, tapi untuk pengamatan kita sendiri itu termasuk diantaranya klien-klien kita itu cuma 1 atau 2 yang kena efeknya, sisanya mereka malah jalan gitu, tapi bukan offline. Itu sih kalau sekarang nih yang saya lihat seperti itu ya, kondisi bisnis kita kayak jungkat-jungkit. So gimana caranya kita berusaha reaching out ke area yang di atas waktu krisis. Jadi lebih ke arah change of target marketnya ya. Iya, jadi kalau sekarang kan kayak maksudnya kita itu lihat banyak orang yang apalagi post COVID gini ada namanya UKM, saya bilangnya UKM, usaha kuliner mendadak. Banyak orang mendadak jualan frozen food, jualan makanan ini segala macam ya. So hal-hal seperti ini kan nggak bisa musiman. Once udah jalan ya lu harus jalan. Gitu. Nah kita coba pikirin responsnya dari M-Target sendiri adalah how we help them gitu loh. Gimana kita coba membantu mereka ini dan terutama our clients ya. Gimana cara kita di kita sendiri bikin virtual visit. Jadi kita bantu mereka bikin strategi, banyak kan strategi email marketing during COVID dan lain sebagainya. Kita bantu ke sono, maksimalin terus lah. Lebih ke arah sono sih, I believe ekonomi Indonesia tidak jatuh seperti yang orang-orang pesimis bilang, tapi kita sebetulnya ada naiknya, cuman kita perlu amati lebih baik lagi, lebih jauh lagi, itu aja. Kalau tadi dibilang melakukan virtual visit ke customer-nya. Itu sebelum COVID ini juga dilakukan atau ini yang strategi khusus selama COVID ini? Jadi kalau di SaaS business itu one of the most important thing itu adalah customer success. Jadi customer success ini tugasnya kalau goalnya di internal adalah reduce churn rate. Cuman di dalam prakteknya mereka ini adalah yang bikin user kita jadi memaksimalkan seluruh tools kita gitu loh. Kalau dulu before COVID gitu kita ada onboarding training. Nah kalau yang sisanya kita bikin visit tergantung kliennya ya. Kita bikin visit beneran jadi langsung praktek. Kalau sekarang kita malah lebih efektif sebetulnya. Dikumpulin, ditanyain siapa yang mau di training, topiknya apa, kita bikin Zoom trainingnya sih kalau sekarang ini. Lebih ke sono. Everything online like this. Jadi untuk cost customer success-nya malah lebih efisien ya? That's the point. Oke, thank you. Kita cut cost juga berkurang jauh harusnya. Oke, thank you. Lasmi gimana? Ya, benar. Mungkin mirip juga seperti yang Yopi tadi bilang ya. Jadi dengan kondisi ini sebenarnya positifnya adalah spesifik untuk brand sama retailer di mana mereka adalah target customer-nya Forstock gitu ya. Mereka yang mungkin sebelumnya lebih fokus ke offline, mereka punya ini ya distribution gitu ya, toko offline dan lain-lain. Mereka mungkin fokus juga di online tapi nggak terlalu seperti offline. Dengan adanya kondisi ini memaksa mereka benar-benar yang mungkin tadinya opportunity-nya lebih gede, masih kontribusinya lebih gede di offline, mereka jadi sangat-sangat fokus ke online. Bahkan banyak yang kita lihat benar-benar totally dari nol gitu ya. Mereka reaching out to us terus tanya gimana caranya biar speed up mereka punya new channel expansion ini ke online. Jadi karena memang menurut gua harus dipaksa ya, sehingga mereka juga akhirnya mau adopt teknologi seperti ya mungkin salah satunya Forstock. Terus mereka mau coba new channel buat opportunity buat mereka jualan, sales ya, distribusi kayak gitu sih. Yang mungkin sebelumnya mereka reluctant beberapa tahun lalu terutama mereka mau fokus ke e-commerce platformnya sendiri gitu ya. Sekarang banyak brand yang tadinya kita lihat wah fokusnya ke offline, sekarang benar-benar online semua. Kayak gitu sih. Boleh sebut itu nggak brandnya nggak atau nggak boleh nih? Well, ada beberapa yang significantly increase higher lah ya, brand-brand seperti klien kita Body Shop gitu ya, Nutrifood, FMCG dan lain-lain. Itu sampai 5-10 kali lebih gede sales online-nya, tapi mungkin kontribusinya dibanding offline memang jauh, tapi growth-nya luar biasa dibandingin offline.
Ada juga yang baru, ya opportunity yang baru masuk, beberapa brand juga sama. Mereka totally dari nol, itu gimana caranya mau open new channel dan mereka mau make it more efficient. Jadi teknologi sangat penting lah di sini. Ada nggak yang dulunya reluctant untuk pakai Forstock, tapi begitu COVID ini langsung langsung mau jalan gitu dan puas? Definitely. Itu dia. Jadi untuk pakai tadi mungkin kayak ada proses onboarding, ada proses training dan lain-lain. Sekarang karena memang kita juga lebih efisien, jadi kita lebih banyak menerima brand-brand yang seperti itu. Kita online training, kita onboarding juga lebih cepat prosesnya dibanding sebelumnya. Dan mereka juga persiapan dari sisi mereka juga akhirnya lebih cepat ya, karena mereka mau nggak mau harus ke online gitu cepat ya. Untuk apa ya istilahnya, gantiin mereka punya kontribusi offline yang tadi menurun ya selama ini gitu. Bisa kasih contoh nggak kira-kira brand apa yang dulunya mungkin reluctant sekarang malah sangat gencar? Mostly apa ya, mungkin lokal brand ya. Lokal brand itu mereka fokus, mereka biasanya punya e-commerce sendiri gitu ya. Well, kayak misalnya kita dapat beberapa new opportunity dari let's say Mothercare gitu ya. Mothercare ya ini sebenarnya juga lagi proses. Tapi 2 tahun yang lalu mereka sangat nggak fokus. Sekarang mereka benar-benar gimana caranya mau speed up mereka punya online channel distribution ini lewat Forstock. Jadi mereka mau cepat-cepat buka new channel distribution seperti itu. Oke, thank you. Oke, pertanyaan nomor 2. Looking at your clients, do you see any changes or new behavior in terms of how they market their product and services?